bagaimana tanggapan Bu dosen? Pasti atas pertanyaannya dari aku ya. Jadi begini, kalau misalnya kita bicara aspek-aspek yang berkaitan dengan politik, itu kan dari kemarin sudah banyak ya bahas tentang kepemimpinan, leadership, tentang politik itu. Nah, yang perlu kita tekankan adalah kalau misalnya kita menelisik satu demi satu, semuanya itu penting ya. Kita bahas politik itu ya penting, bahas tentang pendidikan penting, nyawa jauh lebih penting. Tetapi kalau misalnya berdasarkan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh para ulil amri ya, ulil amri kayak pemimpin-pemimpin kita, akhirnya politik itu diutamakan karena mungkin pertimbangannya adalah ketika membahas politik itu akan menyinggung berbagai aspek di dalamnya. Aspek pendidikan itu juga nanti akan tersangkut di politik, aspek nyawa atau kesehatan itu juga menjadi bagian dari sistem perpolitikan yang ada di bangunan dari sebuah sistem demokrasi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, tetapi kembali lagi kita harus mengingat suatu ayat tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di sini kita bukan kemudian merasa ego dengan kepentingan kita sendiri ya, tetapi pasti saya yakin para pemangku kepentingan kita itu juga sudah mempertimbangkan banyak hal terkait dengan aspek-aspek politik yang kemudian mungkin sekarang kelihatannya kok lebih dipentingkan. Padahal pendidikan dan nyawa itu kan jauh lebih penting daripada politik, karena memang ketiga aspek ini akan saling cycle ya, siklus yang akan saling berkaitan. Ya harapannya tidak hanya politik nantinya yang akan disinggung oleh pemerintah, tetapi nanti juga harapannya ya kayak pendidikan pun kan alhamdulillah sekarang ada berbagai konsep, entah itu bantuan, entah itu kemudian kita bicara pendidikan yang dari rumah, kita melakukan pendidikan pembelajaran jarak jauh dengan daring, itu saya yakin juga karena pertimbangan keselamatan jiwa, pertimbangan keselamatan para generasi milenial, para generasi penerus bangsa. Khawatirnya nanti kalau misalnya dilaksanakan dengan bertemu, ternyata banyak yang membawa virus, akhirnya akan menjadi sebuah pandemi yang susah untuk diputus mata rantai akar dari pandemi ini. Makanya kemudian aspek pendidikan dan kesehatan ini tidak dilakukan aspek-aspek yang secara langsung, tapi lebih kepada yang digital. Nah, sedangkan politik ya pasti akan ada pertimbangan lain dari para pemangku negara, dari mereka founding father sebagai penerus tongkat estafet dari para pendiri negara, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa kemudian politik itu seakan-akan menurut teman-teman menjadi kayak lebih berharga, padahal saya yakin ya karena di tingkat atas pun mereka juga tidak melulu memutuskan sesuatu dengan sendiri, enggak. Bahkan kita tahu ya tokoh yang disegani di Pekalongan, Abah Habib Lutfi itu kan juga menjadi menjadi penasehat negara. Itu juga beliau dimintai solusinya, dimintai bagaimana sih cara untuk menanggapi atau ya merespon berbagai kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu beliau juga kan kayak pengajian beliau masih berlangsung secara offline, itu kan sudah dimulai dilaksanakan. Akhirnya untuk ya sistem politik mungkin sudah mulai sedikit demi sedikit dilakukan secara offline. Kemudian nanti akan semakin berpengaruh juga kepada hal-hal yang lain, termasuk ya pendidikan, ya kesehatan gitu. Jadi tinggal peran kita sebagai generasi penerus bangsa
jangan memecah belah masyarakat dengan kemudian kita menjadi tim oposisi dari pemerintah atau kemudian memunculkan gerakan-gerakan yang lain. Ini nanti akan menciderai misi Al-Quran sendiri sebagai pembawa rahmat, sebagai misi perdamaian. Karena kita tahu ya, kalau misalnya kita berdiri di bawah naungan ulil amri, ada pemerintah itu bukan hanya terdiri dari tokoh politik, tapi di sana juga ada agamawan. Dan di Pancasila sendiri sudah jelas ketuhanan kepada Yang Maha Esa, bukan kepada Allah ya. Artinya di situ plural. Masyarakat Indonesia ini seperti masyarakat saat Rasulullah di Madinah, bukan hanya masyarakat yang tribalisme, kesukuan, akhirnya saling mengunggulkan kelompok satu dengan yang lain, tapi bukan gitu. Kalau di Yasrib, di Madinah itu kan plural ya, di sana ada Yahudi, Nasrani, kemudian ada suku-suku yang juga beragam. Makanya sistem yang kita lakukan di Indonesia itu juga banyak melihat dari ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang pada saat Rasulullah menerapkan aspek-aspek politik, aspek-aspek ketatanegaraan di Madinah. Gitu. Ini ya kita positive thinking saja, tidak perlu kita kemudian menjelek-jelekan atau kemudian kita melakukan hal-hal yang ya kayak gerakan-gerakan tertentu, itu tidak perlu. Yang penting kita sebagai teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang masih menempuh pendidikan khususnya di bidang Al-Quran dan tafsir, yaitu silahkan dapat perkuat di dalam hal itu, nikmati pembelajaran daring. Ya pastilah banyak kekurangan ya, karena pembelajaran tidak dilakukan face to face, istilahnya transfer of knowledge, sangat yang dilakukan tidak secara tatap muka. Ini kan akan beda rasanya dengan yang tatap muka, tapi dinikmati dulu. Pasti ada hikmah. Di antara hikmahnya ya teman-teman bisa ini lebih dekat dengan keluarga, lebih bisa kemudian merasakan bagaimana nikmatnya untuk menuntut ilmu dengan menggunakan media digital. Dan akhirnya sekarang apa? Media digital itu bukan hanya dikuasai oleh para salafi wahabi. Yang saya sebut ya, karena memang selama ini yang menguasai digital knowledge, ilmu-ilmu atau platform digital itu kalangan orang-orang yang bermadhab tekstualis, sehingga dalam menyebarkan ajaran Islam itu kelihatannya berhaluan keras. Barang siapa yang kafir kepada Allah maka halal darahnya. Nah kemudian ajaran-ajarannya itu ya kayak tekstualis lah, agak haluannya keras, dengan menghunuskan perang, dengan bom bunuh diri dan lain-lain. Terus ajaran-ajarannya juga lebih ke gitu ya, yang terlalu tradisionalis. Nah sekarang media-media digital itu kembali dikuasai atau kembali dibumikan oleh kita teman-teman yang beraluan moderat, kontekstual, sehingga Islam yang dikenal oleh dunia internasional bukan Islam yang kekerasan, bukan Islam yang mengandung unsur kekerasan, tetapi lebih kepada Islam yang cinta damai, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah, tapi Islam yang ramah. Karena melihat konten-konten yang sekarang kan mahasiswa banyak membuat video, banyak di Instagram atau di mana-mana melakukan kampanye sosial dengan sesuai dengan ilmu masing-masing agar Islam ini semakin ramah. Begitu, semoga dapat diambil ibrohnya oleh teman-teman. Bagaimana Mas Argo? Ada tanggapan atau teman-teman yang lain silahkan. Silakan, bagaimana Mas Argo Alamsah? Apakah ada tanggapan atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Silakan mengetik atau secara langsung.
Gimana tuh? Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Oh iya, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sydney Afnika Maula, NIM 3120055 dari kelas IATB. Saya mau bertanya, tadi kan Bu dosen menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 195. Di situ ada kalimat yang terjemahnya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Lah, berhubung di materi kali ini membahas respon Al-Quran terhadap COVID-19, saya mau bertanya, ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri itu, apakah itu korelasinya dengan ada hubungannya dengan misalnya kalau di pandemi sekarang kan kita nggak boleh jalan-jalan keluar, nggak boleh belum boleh wisata keluar negeri misalnya. Tapi kalau misal kita sendiri udah tahu di daerah sana lagi banyak yang klaster kena COVID, tapi kita nekat ke sana. Ataukah kata kebinasaan ini itu relasinya dengan kebinasaan dalam hal keimanan, gimana ya, kayak kita udah tahu Islam itu benar tapi malah kita nekat murtad gitu loh, gimana? Jadi yang saya tanyakan, kebinasaan ini korelasinya dengan COVID itu apakah ada, soalnya berhubung tadi disebutkan apa ada korelasi dengan hal lain gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Zidni Afnika untuk pertanyaannya. Jadi tadi sempat menyinggung di surat Al-Baqarah ayat 195 bahwa di situ janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Nah, ini kalau melihat dari ayat ini, nanti teman-teman bisa ya kalau lebih mau tahu dalamnya tentang ini kaitannya dengan konteksnya apa. Kalau kita bicara konteks, itu kan ada konteks makro dan konteks mikro. Konteks makro itu kita bicara bagaimana ideal moral ayat ini berkaitan dengan masa turunnya ayat. Berarti surat Al-Baqarah ayat 195 ini diturunkan pada konteks masyarakat. Ini ayat Makkiyah atau Madaniyah, dicek dulu. Terus kemudian konteks masyarakat saat itu bagaimana kondisinya? Apakah pada saat itu kebanyakan orang mendolimi diri sendiri? Nah, itu nanti silakan bisa, kalau penasaran ya bagaimana lebih lanjutnya, bisa monggo nanti dikonfirmasi lebih lanjut oleh teman-teman. Tetapi dalam hal ini yang saya jadikan itu memang konteks makro ya, bukan mikro. Kalau mikro kan kita bicara asbabun nuzul dari ayat ini. Yang saya bicarakan dalam surat Al-Baqarah 195 dan saya sampaikan di sini sebagai kerangka dari sebelum membahas respon, itu kan ada kerangka yang dijadikan sebagai dasar dari Al-Quran terkait bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19. Berkaitan dengan konteks makro surat Al-Baqarah ayat 195 ini lebih kepada kita tidak boleh menjatuhkan diri atau mengorbankan diri kita ke dalam hal-hal yang akan memberikan madharat bagi diri kita menggunakan kita sendiri gitu. Jadi gini, kita sudah tahu di situ ada bahaya. Kita sudah tahu bahwa cara kita untuk menanggulangi, cara kita untuk tidak masuk ke dalam penyakit itu adalah dengan kita misalnya ya tidak keluar rumah, kemudian kalaupun keluar rumah ya berarti kita menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Makanya tidak kemudian kita menyerahkan diri kita atau merelakan diri dalam kondisi yang seperti ini. Wis pokoknya pasrah, terjebak pada fatalistik. Fatalistik itu ya terlalu pasrah
atau aliran Jabariyah ya, yang segala sesuatu itu pokoknya sudah takdir Allah. Mau saya pakai masker atau enggak, itu yo nek jatahnya meninggal, jatahnya kena COVID ya pasti kena COVID. Bukan akhirnya seperti itu ya. Al-Quran tidak. Sebenarnya Al-Quran itu tidak mau manusia itu terjebak pada hal-hal yang fatalistik tadi, yang akhirnya menjatuhkan diri tanpa ada pertimbangan logika, tanpa ada ikhtiar, terus akhirnya memasrahkan diri untuk menjemput maut, memasrahkan diri untuk akhirnya terkena penyakit. Nah, itu konteks ayat ini adalah bicara yang seperti itu, tidak menjatuhkan diri atau mengorbankan diri kita ke dalam hal-hal yang akan menimbulkan madorot atau menimbulkan mafsadat, kerusakan, kebinasaan bagi diri kita sendiri. Itu lebih ke situ. Sehingga ya melalui ayat ini dapat diarti bro bahwa kita tetap melakukan ikhtiar untuk menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita dari pandemi COVID-19. Karena di situ iya berarti pena-pena perintahkan untuk selalu berbuat baik ya. Berbuat baik ini artinya selain tidak menzolimi, juga tidak melakukan kezoliman kepada orang lain, berbuat baik terhadap diri sendiri, juga berbuat baik kepada orang lain. Jadi lebih hal-hal yang seperti itu. Gitu ya Mbak Sydney. Bagaimana tanggapannya? Iya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin bagi teman-teman lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan, bisa diketik maupun secara langsung. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Atau dari saya boleh bertanya Bu? Oh iya monggo silahkan. Ini sambil menunggu. Iya. Tadi kan Ibu apa namanya mengeluarkan ayat tentang An-Nisa ayat 2 kepada pemerintah yang ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan di ayat tersebut selanjutnya itu fa idza tanasatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kan memberikan tindakan maupun perintah untuk menangani COVID-19 ini yang mana berdampak pada masyarakat. Sedangkan kita patuh kepada kaidah lain yang apa namanya la ta'ata fi maksiatillah innama ta'ah bil ma'ruf. Lalu bagaimana kita yang notabene ya, apalagi yang masyarakat umum yang tidak tahu agama itu, ini benar atau tidak sih yang diperintahkan oleh pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu benar atau tidak sih? Kan apakah ada yang, apalagi ada yang muncul sebenarnya ini penanganan COVID itu adalah politik semata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyerap dana masyarakat. Apa berarti ini kan maksiat? Terus ada lagi yang orang yang beragamis, yang agamis itu mengatakan bahwasanya pemerintah itu sudah mengenai MUI yang mana sudah paham agama lah. Nah, terus bagaimana tanggapan? Oke. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Ilyas ya. Ini saya sampaikan lagi. Ini adalah, ini saya kutip di bagian sini yang di poin
salah satu tuntunan agama Islam sebagai bagian dari makos syariah ialah memelihara atau nyawa dan fundamental Islam mendasarkan kemanusiaan atas keberagaman. Kita dalam melaksanakan ibadah fatwa ulama dan keringan dalam demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Maka kita mengikuti agama itu dan ikutilah tuntunan pemerintah atau ulil amri dan orang-orang yang ahli dalam para dokter, tenaga medis, terlebih ada kata kunci penanggulan yang disarankan sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Di dalam konteks ini bicara soal pemerintah dalam konteks yang di dalam bangunan pemerintah juga ada contohnya yang sudah dilakukan ulama yang bergabung dalam MUI. Tapi memang kalau adalah kesehatan itu ya memang ada kaidah yang kita boleh tidak pemerintah ketika kan lebih dominasi kegiatannya contohnya ya mendirikan tempat yang lebih mendekatkan manusia untuk yang negatif ya. Tapi kalau kita soal bantuan, kita sebenarnya tidak tahu bagaimana dibalik itu. Jadi begini, kalau ada berkaitan tidak bisa kita langsung melakukan negatif berapa kondisi yang pada saat itu terjadi. Pandemi ini semua yang berefek yang banyak memunculkan ada teori konspirasi, kemudian ada kepentingan politik, ada tunggangan internasional dia kebocoran dana itu mengalir akhirnya orang yang tidak COVID terus mengatasnamakan karena COVID dia cair dananya. Ini memang ada banyak hal yang terjadi dan ada banyak isu berkaitan dengan pandemi. Tapi begini, kita sebagai orang masyarakat kita memiliki pemerintah jangan memperkeruh suasana dengan asumsi atau pada artinya kalau misalnya kita tidak memahami kecuali kalau memang itu tidak terjadi atau tahu ya secara detail ya silakan menyampaikan bahwa ternyata rumah sakit itu orangnya sebetulnya bukan COVID tapi dia di atasnya makan COVID agar rumah sakit itu ada bantuan karena kita bekerja di tapi kalau adalah eksternal luar jadi kemudian memperkeruh suasana ini tidak akan menjadi sebuah titik apalagi itu Al-Quran yang dilakukan itu adalah tidak ada dalil yang kemudian pemerintah kita bikin hubungan di dalam sebuah pemerintah dalam sebuah negara itu tidak diganti menjadi orang munafik karena banyak orang munafik di antaranya kenapa ayat ada oleh amri di situ taatan kepada oleh amri harus taat kepada
apa Allah dan Rasulnya maka dalam ayat itu tidak ada atiku, ada amri karena harus dilihatkan ketika orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tingkatan ketaatan kepada Allah, sama dengan ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri harus mempunyai dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ya, ketika ulil amri ini mereka memiliki dalam memutuskan, dalam berujar, dalam beristihad, juga atas dasar Al-Quran, atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai masyarakat harus mematuhi pada oleh kalau misalnya kita punya bukti, kita mau menegakkan kebenaran, kita bergerak di jalur yang benar. Lakukan ya, kayak kalau saya di dalam Al-Quran itu kan bukan masuk dengan terus kalau ada alek langsung kepada pemerintah atau jelek-jelek pemerintah, tapi dengan bermusyawarah ketika ada yang perlu diklarifikasi ya kan dibuka dengan baik dengan akal sehat yang suasana dia ngobrol bareng kan akhirnya tidak kemudian kita langsung baru melihat di permukaan akhirnya langsung mengeluarkan statement yang malah menimbulkan perpecahan di kalangan konteksnya itu artinya kemudian taatnya pada ulama dengan taat derajat sama dengan taatnya kepada Allah dan Rasul ya. Jadi pada ayat itu sendiri ada punya jalan hati Allah, ada kata hati kemudian hati Rasul baru amri itu kan di bawah ketaatan sebagai mereka itu penerus amanah dari para Rasul untuk menjadi pemimpin ini dalam rangka menegakkan politika ketenangan di Indonesia. Itu sekedar yang sharing. Gimana monggo bisa ditanggapi? Cukup jelas ya Bu itu. Ini silakan bagi teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terkait ini. Silakan. Oke teman-teman. Apa masih bingung dengan apa yang dibahas kali ini? Saya kira pembahasan tadi mulai awal sampai sekarang itu cukup jelas ya. Gimana? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan, bisa mengetik ataupun secara langsung. Atau ini Bu, biar jalan ya Bu. Saya mau bertanya lagi Bu. Enggak, ya. Ini kayak broadcast malah ya Bu. Ya, yang rame-rame sekarang itu kan masalah demo kemarin, banyak perkumpulan atau social distancing itu diabaikan. Dari situ muncul mindset bahwasanya corona itu tidak ada. Corona itu gimana kok pada saat ini kok hilang. Terus wah, ini pokoknya muncullah waktu-waktu yang banyak. Dari sini kan bagaimana sih Islam maupun Al-Quran utamanya itu menanggapi hal ini? Apakah ini bisa disebut dengan positive thinking? Positive thinking itu seperti ya udah corona itu paling tidak ada lah. Apakah itu bisa dinamakan positive thinking ataupun
hilangnya roja atau harapan manusia itu kepada Allah karena ya yang itu. kaitan dengan Wes demo-demo yang kemudian ya, banyak Selasa sekolah mana, Mak? dalam tempat yang banyak yang nggak pakai masker dan lain-lain ya. Suaranya kurang jelas. Untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi begini, misalnya kita kaitkan dengan aspek-aspek gejala-gejala yang ada di dalam sebuah virus, itu memang tidak semua orang yang kena virus ini ada gejalanya, kayak gitu ya. Bisa jadi karena orang itu, terutama gini, kalau kita lihat mereka yang meninggal karena corona itu kan bukan dari kalangan yang mereka tidak punya penyakit bawaan ya. Itu ya yang pertama. Jadi bisa dilihat beberapa pendemo itu kan mereka para generasi muda yang semangat spiritnya itu sangat tinggi. Terutama mereka punya ya misi kebaikan lah untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan bagaimana dari manusia, terus kemudian kaitannya dengan Al-Quran, begitu bisa jadi, karena ini saya belum bicara sama mereka yang melakukan demo itu ya, ini bisa jadi mereka yang pertama, misal ada yang membawa virus itu, terus akhirnya kan panasan, ada asumsi ketika saya baca referensi itu, panas itu kan berjemur, makanya ada kalau misalnya kena ini tiap hari harus berjemur. Virus itu telah mati karena di saat itu panas, mereka sedang saling berjemur kayak gitu. Terus ada faktor lagi, mereka imunitasnya tinggi. Nah, virus ini kan menyerang pernafasan. Ketika daya imunnya seseorang itu tinggi, maka virus ini tidak akan meskipun kena, tapi tidak begitu akan mempengaruhi sistem imun atau sistem pernafasan atau ya kerja tubuh manusia. Begitu. Itu juga saya lihat dari penjelasan para dokter-dokter ya. Makanya jarang kalau misalnya kita lihat orang muda, pemuda yang usianya masih baik, imunnya masih baik dan dia tidak punya penyakit bawaan, terus akhirnya tiba-tiba meninggal karena corona, ini biasanya tidak terjadi. Jadi kalau misalnya pas dideteksi rapid test atau swab itu dia positif, akhirnya paling isolasi mandiri, itu kan bisa sembuh. Nah itu ya bisa membawa asumsi atau membawa, ini hanya praduga ya karena saya belum melakukan penelitian, kenapa kok mereka akhirnya tidak muncul klaster pendemo, itu kan nggak ada. Adanya klaster misalnya kantor. Kenapa kemudian beberapa orang pekerja kayak kemarin-kemarin kan para DPR yang kena. Terus beberapa guru juga ada yang kena. Di Pekalongan sendiri di salah satu sekolah itu ada beberapa orang guru yang kena itu. Terus juga di mana kayak sekolah itu kok malah beberapa orang kena. Nah penyebabnya adalah kebanyakan orang kantoran, ya guru dosen seperti saya, ini sering duduk, jarang beraktivitas fisik. Nah sehingga kondisi kesehatan itu kan dipengaruhi oleh aktivitas fisik kayak olahraga dan lain-lain. Makanya meskipun aktivitas di pasar, orang-orang yang kerja di pasar itu kan juga berkerumun, mereka rame-rame, terus para pendemo kan juga berkerumun rame, tapi mereka tidak muncul klaster baru. Sedangkan orang kantoran muncul klaster ya pekerja kantor atau klaster orang rumahan, karena biasanya yang kena itu ya mereka yang jarang gerak, mereka yang jarang memiliki aktivitas-aktivitas fisik atau berolahraga, itu juga penting di samping ya asupan makanan juga ya. Ini makanya orang-orang yang kayak bekerja di dunia pendidikan dan kesehatan menjadi target utama untuk ngecek apakah dia kena virus atau enggak, karena klaster ini cukup riskan ketika ini kena. Kita bicara dunia pendidikan ya, guru, dosen, kalau kena siapa yang mau ngajar begitu.
Terus kemudian karena memang aktivitas di kantor itu kebanyakan duduk, jarang gerak, ya kerjaannya di depan laptop, sepaneng pikirannya itu, jarang happy-happy, guyon-guyon itu kan jarang. Nah itu akhirnya memberikan pikiran yang stres. Nah pikiran stres itu sama jarang gerak, akhirnya virus ini dapat berkembang, dapat menyerang dengan cepat, dengan mudah. Berbeda dengan kalau yang di pasar kan kadang lost doll lah ya. Apapun kata-kata bisa keluar di sana. Terus kalau ada masalah atau apa ya biasanya kan langsung diutarakan. Tidak ada beban stres yang akhirnya mereka bawa. Begitu juga di pasar itu orang kerja fisik. Banyak yang bawa mikul apa, bawa apa begitu. Sama juga pas demo kan mesti dengan teriakan-teriakan, dengan mereka panas-panasan, dengan mereka biasanya ya jalan dulu, otomatis sudah ada aktivitas fisik. Bisa jadi ini analoginya ya karena selain imun mereka kuat juga tidak berkembang dengan baik si virus ini, bisa diminimalisasi oleh diri mereka yang pada saat itu ikut demo gitu. Gitu ya Mas. Mungkin terima kasih banyak kepada Dina yang telah memaparkan dengan jelas. Mungkin saya tanyakan kepada teman-teman semua sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga. Semoga bagi teman-teman atau langsung saya simpulkan saja. Mungkin karena dari teman-teman sudah paham semua dan tidak ada yang ditanyakan kembali, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bu Sinta yang telah memaparkan tentang respon Al-Quran terhadap COVID-19 ini, dan bagi teman-teman yang telah mengikuti dari awal materi sampai sekarang. Kesimpulannya adalah saya simpulkan bahwasanya dalam menyikapi coronavirus ataupun yang kita kenal dengan pandemi yang sangat unik ini ya, yang sangat berbeda dengan pandemi yang lainnya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu mempunyai sumber utama dalam beragama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran sendiri itu merupakan salah satu kitab samawi yang mempunyai fungsi penunjuk dan pedoman hidup, yang mana Al-Quran ini selalu kompatibel dengan segala perubahan zaman akibat pengaruh globalisasi kehidupan. Jadi apabila kita merujuk tindakan atau sikap kita bagaimana sih menyikapi COVID ini, maka sebenarnya Al-Quran itu sudah menjelaskan, baik Al-Quran maupun hadis. Terus bagaimana sih sikap untuk menyikapi hal ini? Rasulullah itu sudah mencontohkan seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah doa, tapi tidak cukup doa saja, kita butuh yang namanya zikir dan uzlah, penjagaan jiwa, dan juga ikhtiar. Ikhtiarnya itu seperti social distancing, menjaga kesehatan dan kebersihan, terus panik dan sebagainya. Mungkin itu kesimpulan pada kali ini, yang bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dititik beratkan pada ikhtiar itu penting, doa dan ikhtiar itu penting. Wallahu khairun hafid wa huwa arhamur rahimin. Yuridullahu bikumul nusra wa la yuridu bikumul usra. Mungkin cukup itu dari saya. Saya Muhammad Ilyas Jayuli sebagai moderator pada materi kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada beliau Ibu Sinta dan teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada si acara.
Bagaimana teman-teman semua, masih semangat? Ngantuk. Ngantuk, Kang, ngantuk. Ngantuk. Ini ngopi sik ora ge? Ngopi sik sing lanang aja lali ngopi. Intisari. Ada Intisari. Tuh Intisari sapa ki, Mas? Bututnya aja lali. Kopinya aja lali. Halo Mas Afan. Ya. Intisari. Mas Kita Afan. ikuti PKT kali ini dengan happy ya. Happy Bapak. Ya. Yo iki happy yo ora ono Intisari tapi yo dadi dia ora kuat. Ya. Gimana ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ditanyakan kepada saya atau siapa? Kak, kenalan Kak. Salam. Rumahnya di mana Kak? Udutnya mana Kak? Udutnya. Waduh, ini Kak Intisari mana Kak? Intisari itu Intisarinya nggak ada, adanya Nutrisari. Boleh